Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Syifa Laila Syabina dengan NIM 21104-11102, Teori Komunikasi Kelas H, Ilmu Komunikasi 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang teori behaviorisme. Jadi, apa sih teori behaviorisme? Kita langsung lanjut aja. Oke. Oke, teori behaviorisme ini ditemukan oleh John Broad Watson pada tahun 1913 yang mengatakan bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi yang bisa merupakan manusia atau hewan. Dan teori behaviorisme ini sangat berkaitan dengan stimulus dan respon. Kemudian ini adalah penganut aliran dari teori behaviorisme ini menganut aliran mempunyai pendirian bahwa organisme dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial atau psikologis. Jadi mereka mereka memiliki pendirian bahwa suatu individu itu lahir tanpa menuruni sifat-sifat bawaan gitu. Mereka tuh terlahir polos gitu, kayak kertas HVS kosong. Dan perilaku adalah hasil dari pengamatan. Jadi, perilaku yang mereka lakukan gitu, itu merupakan hasil pengamatan dia dari lingkungannya. Dan perilaku digerakkan oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan. Jadi perilaku ini, dilakukan oleh sebuah individu untuk tujuan memperbanyak kesenangan suatu individu. Dan manusia ini bersifat elastis. Kenapa dibilang manusia itu bersifat elastis? Karena, manusia itu mudah dibentuk menjadi apapun dengan menciptakan, lingkungan yang relevan gitu. Kemudian jadi ini, prinsipnya teori Watson, menekankan respon terkondisi sebagai elemen pembangunan pelaku. Jadi, kondisi ini itu kondisi, lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Dan perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan, mengelilingi satu, unsur objek tunggal tadi. Lalu kemudian perilaku dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan. Maka sesungguhnya perilaku itu terbentuk karena dipelajari. Bisa dilihat dari pendirian yang tadi itu kalau misalkan, manusia itu suatu individu itu dilahirkan, tanpa memiliki sifat-sifat sosial atau psikologis tertentu. Jadi perilaku mereka itu adalah hasil dari, pelajaran mereka terhadap lingkungannya. Dan, perilaku ini dapat terdiri dari pengalaman baik di masa lalu atau yang baru saja terjadi, bisa jadi materi fisik atau sosial. Dan lingkungan akan memberikan contoh dan individu akan belajar dari semua itu. Jadi benar-benar perilaku mereka itu tergantung dari lingkungannya. Lalu memusatkan pada perilaku hewan. Kenapa nih? Karena manusia dan hewan tuh sama. Jadi mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Kemudian, jadi ini konsep dari teori behaviorisme ini, manusia sebagai organisme yang netral, pasif, reaktif terhadap stimuli dari lingkungan. Jadi, manusia ini organisme yang netral, bisa jadi netral, pasif, atau reaktif terhadap, stimuli dari yang dikasih oleh lingkungannya. Kemudian orang akan bereaksi jika diberi rangsangan oleh, lingkungan orang. Lingkungan luar, maaf. Jadi manusia ini sebagai organisme yang tadi netral, pasif, reaktif itu akan bereaksi. Entah itu reaksinya dia netral, pasif, atau reaktif. Kemudian stimulus yang dilakukan terus-menerus akan merubah perilaku individu. Jadi, dapat kita contohkan tuh misalkan kita punya circle atau kelompok gitu. Jadi kelompok kita nih rajin-rajin gitu. Secara tidak langsung nanti kelompok yang rajin itu akan, merubah perilaku individu kita nih yang tadinya males jadinya rajin karena kita, eee, dapat stimulus terus nih dari teman-teman, circle kita gitu. Jadi makanya ada peribahasa,
temenan sama tukang minyak wangi itu bikin kita ikut wangi, sementara kalau kita temenan sama tukang las, percikan apinya itu bakalan kena ke kita gitu. Jadi, makanya orang-orang juga pada bilang, "Makanya pilih temen tuh hati-hati," gitu, karena teman itu emang menentukan, perilaku kita gitu. Kemudian diperlukan unsur dorongan atau drive, rangsangan atau stimulus, respons, dan penguatan atau reinforcement. Jadi, diperlukan untuk untuk membuat perilaku seseorang itu diperlukan dorongan, kemudian rangsangan, kemudian respons dari individu yang terkena stimulus tadi, dan penguatan supaya itu menjadi sebuah behavior. Kemudian, ini pandangan utamanya Watson. Jadi SR Psychology. Jadi, psikologi itu tergantung kepada stimulus dan responsnya. Ya, ya, stimulus dan responsnya. Terus, Watson itu tidak mempercayai unsur herediter atau keturunan sebagai penentu perilaku, karena memang pandangan mereka itu individu dilahirkan sebagai suatu individu yang tidak memiliki sifat-sifat sosial sebelumnya. Terus Watson juga berpandangan bahwa mind body-nya sangat sederhana karena Watson juga memandangnya ya sederhana aja gitu. Terus, ilmu objektif menggunakan metode yang empiris. Jadi, jalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif, maka psikologi harus menggunakan metode yang empiris. Kemudian Watson tuh secara bertahap menolak, konsep insting gitu. Mulai dari karakteristik sebagai refleks yang unlearned, jadi terus kemudian menjadi hanya milik anak-anak yang akan tergantikan oleh habit, dan akhirnya ditolak sama sekali kecuali, insting yang refleks seperti bersin. Terus, ke selanjutnya, sebaliknya nih sama konsep insting ini, nah konsep learning itu sesuatu yang vital dalam pandangan Watson. Bukan cuma Watson aja, tapi semua tokoh behaviorisme lainnya tuh menganggap bahwa konsep learning itu merupakan, konsep yang vital gitu. Terus pandangannya, Watson tentang memori ini bertentangan sama William James, sempat ada pertentangan dengan William James. Terus, thinking dan speech terkait erat. Jadi menurut Watson ini, proses berpikir dan proses berbicara itu sangat terkait erat. Lalu yang terakhir ini, yang menurut saya, agak krusial ini perilaku dapat dikontrol dan ada hukumnya. Jadi Watson ini, sumbangan utamanya Watson ini tuh ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang bisa mengaturnya. Jadi makanya kita sekarang perilaku kita tuh nggak bisa semena-mena gitu. Kita ngebunuh nggak boleh karena udah ada hukumnya, dan kita mencuri juga nggak boleh karena perilaku kita sendiri tuh dapat kita kontrol, dapat kita pilih gitu, yang mana yang harus kita lakukan, yang mana yang enggak. Nah kemudian, Watson tuh sempat bikin percobaan. Jadi Watson tuh mengadakan eksperimen terhadap, Albert, seorang bayi yang berumur 11 bulan. Jadi awalnya nih Albert, bayi yang gembira, dan Albert tuh nggak takut sama binatang seperti tikus putih berbulu halus. Nah, Albert nih senang banget nih main sama tikus yang tadi tuh. Nah, dalam eksperimen ini, Watson tuh membuat proses pembiasaan dengan cara memukul sebatang besi dengan sebuah palu tiap kali Albert mendekati dan ingin memegang tikus putih. Selain tikus putih, dia juga melakukan percobaannya dengan kelinci putih. Jadi, dengan eksperimen itu didapat, dan berhasil membuktikan bahwa pelaziman dapat mengubah perilaku seseorang secara nyata. Jadi yang tadinya Albert enggak, berani-berani aja gitu megang tikus atau kelinci tadi tuh karena sudah dilakukan percobaan, asal dia mau deketin dipukul, besinya. Albert jadi nggak megang lagi. Nah itu membuktikan bahwa seseorang tuh dapat mengubah perilakunya gitu secara nyata. Nah, saya mengambil, teori ini referensinya dari Abdul Khair, Psikolinguistik, Kajian Teoritik, dan juga saya mengambil dari websitenya Kompasiana. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dadah.